Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai rahasia di balik pengakuan Petrus. Nah, Petrus memang merupakan satu murid yang cukup dominan ya, karena dia mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Dan kita akan melihat bersama-sama apa yang ada di baliknya. Dari Markus pasal 8 ayat 27 sampai Markus 9 ayat 13, ini kita melihat ada 3 bagian yang penting ya. Yang pertama adalah pengakuan Petrus, yang kedua adalah syarat mengikut Yesus, dan yang ketiga adalah peristiwa transfigurasi. Nah, di dalam presentasi yang ini kita akan melihat mengenai topik yang pertama, yaitu pengakuan Petrus. Ayat yang pertama dari kisah tentang pengakuan Petrus ini di dalam Markus pasal 8 ayat 27 dikatakan, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Nah, kenapa ini di-highlight? Kenapa ini sangat penting? Karena Kaisarea Filipi ini memiliki sejarah yang cukup menarik ya, dan ada tujuannya kenapa Tuhan Yesus memilih kota ini sebagai tempat di mana dia berbicara kepada murid-muridnya dan menanyakan pertanyaan, menurut kamu siapakah aku ini? Kita akan melihat dulu posisi Kaisarea Filipi di dalam Perjanjian Baru. Ini kota yang baru ada di Perjanjian Baru dengan nama Kaisarea Filipi. Jadi pada saat sebelum pembuangan ke Babel, kota ini bisa dibilang belum ada ya. Jadi ini kota Yunani awalnya dan kemudian menjadi kota Romawi. Lokasinya ada di sebelah utara Danau Galilea dan di kaki Gunung Hermon. Gunung Hermon adalah gunung tertinggi di Israel. Nah, pada zaman Perjanjian Lama yang lama sekali ya, dari zaman Kejadian, kitab Kejadian, daerah ini merupakan satu daerah yang termasuk dalam wilayah Basan. Jadi daerah Basan ini tadinya dikuasai oleh seorang raja yang bernama Og, dan raja ini sangat berpengaruh ya di daerah itu. Tapi Og bersama dengan Sihon, raja orang Amori, ini dikalahkan oleh orang Israel dan kemudian wilayahnya diserahkan kepada setengah suku Manasye. Tapi kita bisa lihat seperti di petanya, sedikit bagian dari Basan ini di sebelah utara itu merupakan wilayah dari suku Dan, sedikit aja gitu ya, yang warna abu-abu itu. Nah, firman Tuhan katakan, dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og Raja Basan beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita. Hanya Og Raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Apa itu orang Refaim? Kisah tentang orang Refaim sudah ada dari sebelum orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, Musa pernah menceritakan kepada generasi kedua dari orang Israel yang keluar dari keluar dari Mesir, maaf. Di situ dia mengingatkan mereka mengenai Og Raja Basan. Hanya Og Raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Jadi Og ini adalah raksasa ya, dia yang terakhir dari orang Refaim, satu ras manusia ya yang tinggi besar. Jadi hastanya ini masih diperdebatkan sih sebenarnya, satu hastanya ukurannya berapa gitu ya, tapi yang jelas tingginya Og ini mungkin lebih dari 3 meter lah, 3-4 meter, jadi dia tinggi sekali, tinggi besar gitu. Dan Musa juga berkata di Ulangan pasal yang kedua, dahulu orang Emim diam di sana. Di sana maksudnya di tanahnya orang Moab. Tanah orang Moab itu ada di sebelah tenggara dari daerahnya orang Israel. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak atau orang Anak. Dalam bahasa Inggris disebut Anakim gitu ya. Mereka itu pun dikira orang Refaim seperti juga orang Enak. Tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Jadi ini orang Emim, orang Refaim, orang Enak atau Anakim itu
termasuk kepada golongan yang sama. Jadi orang-orang yang tinggi besar, raksasa, dan penghuni daerah Kanaan, ya, Kanaan dan sekitarnya, mereka tinggal di sana. Dan ketika Musa mengutus 12 pengintai untuk pergi ke tanah Kanaan, melihat tanah Kanaan, maka 10 dari antara mereka kembali dan bercerita tentang betapa suburnya, betapa baiknya. 12 orang kembali, 10 orang mengeluh tentang orang-orang yang ada di Kanaan itu. Mereka bilang, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, mereka bilang, wah, tanah Kanaan isinya orang-orang raksasa. Nah, ini orang-orang yang seperti yang tadi dikatakan oleh Musa, ya, baik orang Anakim, orang atau orang Enak, orang Refaim, orang Emim gitu ya. Nah, ini orang-orang raksasa. Ada juga yang dikenal oleh Edom sebagai Zamzumim, ya, pokoknya yang satu golongan dengan orang Refaim ini, yaitu mereka yang raksasa. Nah, dari mana asalnya raksasa ini? Kalau kita lihat mundur ke kitab Kejadian, kita melihat asal-usulnya para raksasa ini, ya teman-teman. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 diceritakan oleh penulisnya sebelum terjadi air bah. Di situ dibilang, pada waktu itu orang-orang raksasa atau Nephilim ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Nah, asalnya raksasa ini adalah dari anak-anak Allah yang menikahi perempuan-perempuan manusia gitu ya. Saya nggak akan bahas di sini tentang apa artinya anak-anak Allah ini, tapi yang jelas ini satu ras yang asal-usulnya aja udah nggak beres gitu ya. Jadi mereka berasal dari pemberontakan terhadap Allah dan satu generasi yang hidup semaunya sendiri, kira-kira seperti itu. Dan hasilnya adalah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Kalau kita lihat gambarnya di situ, salah satunya yang cukup terkenal di daerah Mesopotamia itu namanya Gilgamesh. Gilgamesh ini seperti yang kita lihat di patungnya ya, dia pegang seekor singa. Tapi singanya ini dipegang seperti kucing gitu ya, karena begitu besarnya si Gilgamesh ini. Dan singa itu jadi kelihatan kecil sekali dibandingkan dengan dia ukurannya. Mereka ini pahlawan-pahlawan perang yang penakluk-penakluk gitu. Jadi orang-orang yang terkenal, orang-orang yang hebat. Dan salah satunya yang lain menurut legenda Babilonia itu namanya Marduk. Dan dia disembah sebagai dewa. Dia dikatakan tinggi besar, tangan kakinya jauh lebih panjang dari orang pada umumnya. Seperti itu. Jadi inilah asal-usul raksasa atau Nephilim ini yang kemudian tersebar di berbagai tempat dan dikenal dengan nama orang Refaim, orang Emim, orang Zamzumim, dan seterusnya. Sifat mereka seperti apa? Kondisi bumi pada zaman mereka, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Nah, di sini dikatakan, pada saat itu bumi kondisinya rusak berat, ya, karena orang-orang yang gagah perkasa, raksasa-raksasa ini, lahirnya juga dari pemberontakan manusia terhadap Allah, pemberontakan anak-anak Allah tadi ya, dan hubungannya dengan manusia, akhirnya semuanya jadi kacau, nggak karuan. Dan bahkan dikatakan dari kecil kecenderungan hatinya itu sudah kejahatan semata-mata. Sampai Allah, dikatakan Allah menyesal, saya juga nggak bahas ini tentang Allah menyesal. Dan kemudian di kisah berikutnya dia mendatangkan air bah untuk membinasakan semua manusia, makhluk di muka bumi seperti itu. Nah, itu sejarahnya pada zaman Kitab Kejadian, jadi sebelum patriark ya Abraham dan seterusnya. Kemudian bagaimana pada zaman Hakim dan para raja?
Di daerah yang tadi saya sebutkan, ini ada satu daerah yang dekat dengan Kaisaria Filipi, tapi pada waktu zaman hakim-hakim dan raja-raja Israel, kota Kaisaria Filipi ini belum ada ya, atau yang seperti yang kita maksud di dalam perjanjian baru itu kotanya belum ada. Tapi ada satu kota yang dekat dengan kota Kaisaria Filipi, yaitu kota Dan. Jadi setelah tadi kita melihat geografi secara luas ya, daerah Basan, di mana Kaisaria Filipi adalah termasuk di daerah itu. Kita melihat sekarang kota tetangganya, kota sekitarnya, untuk mengetahui seperti apa sih lingkungan di sekitar Kaisaria Filipi. Kota Dan ini memiliki sejarah yang panjang ya, dari awalnya dia terbentuk, dari awalnya sampai jadi kota gitu. Ini sudah memiliki cerita yang nggak kalah heboh dibandingkan dengan Basan tadi. Jadi ceritanya bisa terjadi kota ini diceritakan dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-18. Lalu Bani Dan dengan membawa barang-barang yang dibuat Mika, juga imamnya, mendatangi Lais, yakni rakyat yang hidup dengan aman dan tentram. Mereka memukul orang-orang itu dengan mata pedang dan kotanya dibakar. Tidak ada orang yang datang menolong sebab kota itu jauh dari Sidon. Sidon adalah salah satu kota besar juga pada zaman itu, dan orang-orang kota itu tidak bergaul dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Bet Rehob. Kemudian Bani Dan membangun kota itu kembali dan diam di sana. Mereka menamai kota itu Dan, menurut nama bapa leluhur mereka, yakni Dan yang lahir bagi Israel. Tetapi nama kota itu dahulu adalah Lais. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu, lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan. Jadi tadi Bani Dan ini, suku Dan ini mencuri satu patung ya, dari seorang yang namanya Mika, dan mereka mengambil patung itu, meletakkannya di kota yang tadinya namanya Lais, kemudian namanya diubah jadi Dan patung itu jadi dewa begitu buat mereka. Dan mereka mengambil seorang imam, dikatakan Yonatan bin Gersom bin Musa, cucunya Musa. Nah, kita perlu ingat ya teman-teman bahwa yang boleh jadi imam di Israel sebenarnya adalah keturunan Harun. Keturunan Musa nggak boleh, keturunan siapapun yang lain tidak boleh. Jadi suku Dan ini bukan hanya punya patung berhala untuk sesembahan mereka, mereka juga bikin imam semau-mau mereka sendiri, agama semau mereka sendiri. Kemudian sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Berarti selama pemerintahan Saul ya, sampai pemerintahan Saul, karena Daud kemudian memindahkan tabut Allah, rumah Allah ke Kiryat Yearim, dan Salomo memindahkannya secara permanen ke Yerusalem. Jadi seperti kesimpulan dari kitab Hakim-Hakim kalau kita lihat, pada masa itu tidak ada raja dan semua orang berbuat apa yang baik menurut pandangan mereka sendiri. Bani Dan punya patung sendiri, Tuhan sendiri gitu ya, imam sendiri, jadi mereka hidup semaunya sendiri. Nah inilah kondisi kota di dekat Kaisaria Filipi ini. Tapi sejarahnya nggak berhenti sampai di situ, karena ada kisah berikutnya yang melibatkan Raja Israel yang bernama Yerobeam. Setelah pemerintahan Raja Salomo, kerajaan Israel pecah jadi dua. Sebelah utara di bawah pemerintahan Yerobeam dan selatan di bawah pemerintahan Rehabeam. Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam Raja Yehuda. Yang ditakutkan Yerobeam itu seperti ini. Orang Israel dalam agama mereka itu memiliki kewajiban untuk pergi ke Yerusalem, ziarah ya istilahnya, 3 kali di dalam setahun, yaitu pada hari raya Paskah, hari raya Pondok Daun, dan hari raya Pentakosta atau Shavuot ya. Dan
Yerobeam pikir karena Yerusalem ada di wilayahnya Rehabeam, saingan politiknya, anaknya Salomo. Yerobeam berpikir kalau orang Israel setiap tahun 3 kali pergi ke Yerusalem, lama-lama mereka bisa jadi berpihak pada musuh saya. Dan nanti saya jadi dibunuh, nggak jadi raja lagi gitu ya. Sesudah menimbang-nimbang, maka Raja Yerobeam membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, kepada rakyatnya, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel, dan yang lain ditempatkannya di Dan. Yang satu ditaruh di selatannya kerajaan Israel, yaitu Betel, dan yang satu ditaruh di utara, yaitu di Dan. Jadi kota Dan ini memiliki riwayat penyembahan berhala yang nggak kalah luar biasa ya. Kita bisa lihat daerah-daerah di sekitar Kaisarea Filipi. Yang pertama tadi Basan, yang merupakan kota daerah warisan dari makhluk-makhluk raksasa yang memberontak terhadap Allah. Dan di tetangganya adalah kota Dan yang punya riwayat penyembahan berhala yang luar biasa. Selain itu, Kaisarea Filipi itu terletak di kaki Gunung Hermon. Dan di Gunung Hermon, ada sekitar 30 kuil peninggalan zaman Romawi bagi berbagai dewa. Sebenarnya dari sebelum zaman Romawi juga sudah ada. Ada dewa yang disebut Baal Hermon, yaitu tuan di Gunung Hermon gitu ya. Jadi Baal artinya Tuhan. Jadi daerah ini merupakan daerah penyembahan berhala yang luar biasa. Bahkan banyak kuilnya masih bisa kita lihat ya. Sampai sekarang reruntuhannya. Ini yang peninggalan Romawi. Tapi yang lebih kuno lagi juga ada. Yang untuk ibadah kepada Baal. Jadi kondisinya seperti itu ya. Daerah Kaisarea Filipi ini. Bahkan sebelum zamannya Tuhan Yesus, yaitu pada zaman Yunani, ya sebelum Romawi menyerang dan menguasai Israel, Kaisarea Filipi ini nama-lamanya adalah Banias atau Panias. Kotanya maju memang, kotanya modern pada saat itu, dan kenapa diberi nama Banias? Atau Panias ya, karena nama kota ini berasal dari nama seorang dewa. Dewanya namanya Pan, dan dewa ini adalah dewa alam, para gembala dan ternak, pemburu dan musik. Ya, wujudnya seperti yang kita lihat, kepala dan badannya sampai pinggang itu manusia, tapi dari pinggang ke bawah itu kambing. Ya, dia juga punya tanduk dan katanya wajahnya jelek gitu. Dari nama Pan ini kita punya istilah panik karena satu kali Pan pernah membantu temannya untuk mengalahkan musuh-musuh dengan cara dia berteriak ya, dan teriakannya itu menimbulkan kekacauan di antara musuh, mereka ketakutan, mereka kacau balau. Makanya kita punya kata panik ya, dari namanya. Kaisarea Filipi sendiri pada abad pertama di zaman Tuhan Yesus ini kota yang terkenal karena begitu banyak kuil. Jadi mereka punya satu kompleks kuil sendiri yang terdiri dari sederetan kuil yang bertetangga ya. Yang pertama itu adalah Gua Dewa Pan. Jadi karena Pan itu dewa alam, dewa ladang gitu ya, binatang, musik, seperti itulah. Penyembahan untuk Pan itu diadakan di tempat-tempat yang natural, seperti gua, bukan buatan manusia gitu istilahnya. Gua Dewa Pan, dan di depannya persis ada kuil untuk Kaisar Agustus. Kota ini kan namanya Kaisarea Filipi ya, jadi diberi nama Kaisarea untuk menghormati Kaisar, dan diberi nama belakangnya Filipi untuk membedakan kota ini dengan Kaisarea yang lain. Juga karena yang berkuasa di daerah itu adalah anaknya Herodes yang bernama Filipus gitu. Jadi Kaisarea Filipi. Dibuat sebuah kuil untuk menghormati Kaisar Agustus. Nah, tepat di sebelah kuil itu ada lapangan untuk perayaan bagi dewa Pan. Dan di sebelah lapangan ada kuil untuk dewa Zeus gitu ya. Sebelahnya lagi ada lapangan untuk Nemesis. Dan di bawah lapangan itu ada kuil kuburan kambing suci, karena Pan kan dewa yang
kakinya kambing ya. Dan yang terakhir ada kuil Dewa Pan dan kambing menari. Kenapa ini kambing-kambing begitu? Karena di situ orang menyaksikan festival kambing kawin gitu ya teman-teman. Jadi ya festival kawinnya kambing. Mungkin buat kita aneh ya, tapi ini kepercayaan mereka pada zaman itu. Dan penyembahan berhala ini sangat luar biasa sampai orang-orang Yahudi, karena mereka orang Yahudi, mereka nggak mau menginjakan kaki di kota ini. Karena begitu kafirnya gitu ya. Tapi Tuhan Yesus malah berjalan bersama murid-muridnya ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Memang Tuhan nggak pergi ke kuil-kuil itu, dia tidak mengunjungi pusat kotanya, dia di kampung-kampungnya. Tapi cukup untuk masuk ke kota itu saja sudah kontroversial bagi seorang rabi Yahudi dan murid-muridnya. Dan dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Nah ini menarik ya teman-teman, karena Tuhan memilih setting kota yang seperti ini untuk menanyakan pada murid-muridnya, siapa aku ini? Pertama dia tanya, kata orang siapa? Gitu ya. Kemudian murid-muridnya menjawab, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang salah satu dari para nabi gitu. Tapi kemudian Yesus bertanya, apa katamu? Siapa aku ini? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Nah, pertanyaan bagi kita adalah Mesias itu apa? Ya, jawaban ini sangat penting ya teman-teman, karena wawasannya orang Israel tentang Mesias itu didasarkan pada perjanjian lama. Ada satu Mazmur yang sangat penting untuk mengetahui apa artinya Mesias, yaitu Mazmur pasal yang kedua. Daud menulis, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Mesias artinya yang diurapi. Dalam bahasa Yunani adalah Kristus, Kristos ya. Apa yang dikatakan oleh bangsa-bangsa itu? Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Intinya mereka nggak mau diatur oleh Tuhan dan Mesias yang dipilih oleh Tuhan. Mereka mau berontak terhadap Tuhan. Ya. Mereka mau menjadi seperti Tuhan, memerintah bumi sendiri. Nah, respon Tuhan, dia yang bersemayam di sorga, tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Jadi Allah berkata, kamu nggak bisa meninggikan diri dan mengangkat dirimu sendiri jadi raja. Aku yang memilih siapa yang akan jadi raja, yang diurapi. Seperti kebiasaan orang Israel pada zaman raja-raja, orang yang dipilih menjadi raja akan diurapi dengan minyak, diangkat menjadi raja di antara orang-orang sebangsanya. Nah ini yang dimaksud teman-teman. Jadi Mesias ini bukan hanya, kalau kita ngomong Yesus Kristus gitu ya, Kristus yang diurapi, itu bukan gelar sembarangan. Di antara banyak nabi dan dewa, Yesus adalah raja yang diurapi Allah. Dia di atas semua dewa-dewa yang disembah itu, Dewa Pan, Dewa Zeus, Kaisar Agustus, atau dewa sembahan Bani Dan pada zaman perjanjian lama, atau orang-orang raksasa yang ingin memerintah bumi seperti Raja Ok gitu ya. Tuhan Yesus ada di atas itu semua. Dia adalah raja yang diurapi Allah dan semua mereka tunduk kepada dia. Ini kesimpulan yang pertama dari pengakuan Petrus. Dan kemudian teman-teman, kita melihat yang berikutnya, ini kita pinjam dari Matius ya. Matius pasal yang ke-16, karena di dalam Markus tidak disebutkan respon dari Tuhan Yesus terhadap Petrus, tapi di sini disebutkan, kata Yesus kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu bahasa Yunani yang teman-teman lihat di layar itu eklesia, gereja.
Dan ini adalah pertama kalinya kata gereja disebutkan di Perjanjian Baru. Ya. Nah, apa maksudnya alam maut tidak akan menguasai gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus? Masih di wilayah kuil-kuil Kaisarea Filipi tadi, ada satu tempat yang merupakan lubang besar ya, yang dulunya sumber mata air, tapi kemudian kering karena gempa bumi, geser gitu sumber mata airnya. Tempat ini disebut sebagai gerbang alam maut, ya, gerbang neraka gitu, gerbang alam maut. Dan juga karena banyaknya kuil di Kaisarea Filipi, maka orang-orang menyebut tempat ini sebagai pintu gerbang menuju ke alam maut. Alam bawah seperti dunia orang mati. Nah, apa yang Tuhan Yesus maksud ketika dia berkata alam maut tidak akan menguasainya? Yang dimaksud di sini bukan neraka, tempat hukuman seperti yang biasa kita dengar ya, karena itu dalam bahasa Yunani Tuhan Yesus sebutkan sebagai Gehenna. Tapi di sini Tuhan memakai kata Hades, gitu, dunia orang mati, dunia kegelapan. Yang dimaksud adalah kuasa kegelapan yang bersaing dengan Allah dan menganiaya pengikut Kristus. Seperti yang tadi kita lihat dalam Mazmur pasal 2, bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, raja-raja dunia, pembesar yang melawan Tuhan dan Kristus, Mesias yang diurapinya. Dan mereka ini bukan hanya melawan Tuhan, tapi mereka juga melawan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengikuti Mesias itu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Perlu kita perhatikan ya, gerbang alam maut. Nah, tadi dalam bahasa Indonesia, Alkitab kita nggak disebutkan gerbang ya, tapi dalam bahasa aslinya ada gerbangnya, teman-teman. Gerbang itu merupakan sarana pertahanan, bukan serangan. Ya, jadi kalau satu kota akan diserang oleh musuh, maka kota itu akan menutup gerbangnya dan memperketat penjagaan gitu supaya musuh nggak bisa masuk. Jadi gerbang ini merupakan sarana pertahanan. Jadi istilah kalimat yang Tuhan Yesus sampaikan, gerbang maut, alam maut tidak akan berkuasa atasnya. Ini berarti kuasa kegelapan tidak akan bisa bertahan menghadapi Tuhan Yesus dan gerejanya yang menyerang mereka. Seringkali kita berpikir bahwa kitalah pihak yang diserang dan kuasa kegelapan itu menyerang kita. Kalau kita lihat secara kasat mata ya memang seperti itu. Orang Kristen dianiaya, pengikut Kristus dipersulit gitu ya. Banyak orang mati karena iman mereka, dipenjara, diancam oleh hukum, dianiaya. Tapi sebenarnya yang sedang diserang itu bukan kita, teman-teman. Yang diserang adalah kuasa kegelapan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, setiap kali orang yang kerasukan setan bertemu dengan dia, maka mereka akan berteriak-teriak dan mereka ribut sendiri gitu ya. Apa urusanmu dengan kami? Engkau anak Allah. Kami tahu siapa engkau. Engkau yang kudus dari Allah. Apakah engkau akan menyiksa kami sebelum waktunya? Itu kata mereka. Dan Yesus mengusir setan itu hanya dengan satu kalimat. Kemudian pengikut-pengikut Yesus juga mengusir setan dengan satu kalimat, sama seperti Tuhan mereka. Sampai hari ini orang-orang Kristen berdoa kita mengusir setan. Karena kita punya kuasa atas gerbang maut itu. Itu tidak bisa berkuasa atas gereja Tuhan. Sebaliknya mereka tunduk pada otoritas Tuhan Yesus. Nah, jadi kita sebagai pihak yang menang karena kita bersandar kepada Tuhan kita. Ya, kesimpulan kita yang kedua, gereja Yesus Kristus akan menyerang dan mengalahkan kuasa kegelapan. Jadi jangan takut pada kuasa kegelapan karena Tuhan sendiri yang berkata bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Kemudian teman-teman, Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya pada Petrus. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, bukan manusia yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias kepada Petrus, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Nah, pertanyaannya, batu karang apa yang dimaksud oleh Yesus? Ada yang beranggapan bahwa Yesus membangun gerejanya di atas Petrus. Tapi saya rasa enggak ya, karena kalau Tuhan membangun di atas Petrus,
Petrus ini memang namanya artinya batu, Petros. Tapi dia bukan batu karang atau Petra. Ya. Dia berubah-ubah. Sebentar dia mengaku Yesus adalah Mesias, sebentar dia menyangkal Yesus. Sebentar dia bilang bahwa keselamatan itu buat semua orang, bukan hanya bangsa Yahudi, tapi begitu kumpul dengan orang Yahudi, dia menjauhi orang-orang yang non-Yahudi. Jadi Petrus ini bukan batu karang yang teguh, yang bisa dijadikan dasar untuk Tuhan Yesus membangun gerejanya. Lalu apa yang dimaksud dengan batu karang itu? Kita melihat penjelasan dari Petrus sendiri dalam suratnya, 1 Petrus pasal yang kedua, dia berkata, dan datanglah kepadanya, yaitu kepada Yesus, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kemudian dia melanjutkan, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Jadi batu itu siapa yang dimaksud? Saya yakin bahwa ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah batu yang hidup. The living stone. Ada the-nya di depannya. Sedangkan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah living stones. Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan. Engkau adalah Petrus. Kamu adalah Petros, batu. Dan di atas batu karang ini, di atas Petra ini, yaitu dia sendiri, aku mendirikan jemaatku. Kalau Yesus membangun di atas dirinya sendiri, maka itu tidak tergoyahkan. Ya, Yesus Kristus batu penjuru, batu yang diletakkan sebagai penunjuk arah bagi batu-batu lain, bagi pembangunan rumah itu. Dan karena itu kita mengambil kesimpulan, Yesus adalah dasar gereja dan pengikutnya membangun berdasarkan dia. Nah, ini yang kita lihat dari jawaban Tuhan Yesus. Kemudian ayat yang terakhir di dalam bagian ini, Markus 8 ayat 30, di situ dikatakan, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Pertanyaannya adalah, kalau Petrus benar bahwa Yesus adalah Mesias, mengapa Yesus melarang dia untuk memberitahu orang-orang lain? Mengapa Yesus melarang murid-muridnya? Bukankah ini kabar yang baik? Mesias yang ditunggu-tunggu sudah datang. Kenapa Yesus melarangnya? Karena dia bukan Mesias seperti yang diharapkan Israel. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah, kalau Yesus bukan Mesias seperti yang diharapkan Israel, maka Mesias seperti apa yang dijanjikan Allah bagi Israel?